wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Para salikin, para muhibbin dan jamaah semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, para muhibbin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Tajul Arus yang selalu menjadi pegangan kita. Ya, karena ini memanglah sesungguhnya yang kita perlukan, bukan karena kita usia sudah lebih di atas 40 ya, tapi memang ini substansi yang kita cari itu yang ini. Yang lain kita cari juga, urusan dunia, rezeki dan sebagainya itu kita cari, tapi lebih baik kalau kita itu mencari dan mempersiapkan urusan akhirat. Nah, karena itu saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa ana bihima bi ulumiha fit tarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Laisa kullu man sahibal akabirah tada bi suhbatihim falad'al suhbatal masayih illatan fi amnika faminaghtar billah faqad asahu li'annaka aminta uqubatah kama yaqulul jahil sahibtu sayyidil fulan wa ra'aitu sayyidil fulan wa yata'una ta'awiya kullaha kadiban batilah bal kana yambaghi lahu. Para salikin, ini bagian dari yang kita kerjakan sehari-hari. Moga-moga kita tidak termasuk yang di sini ya. Laisa kullu man sahibal akabir. Jadi tidaklah semua orang yang bersahabat man sahibal kabair. Jadi tidak semua orang yang bersahabat dengan orang yang besar. Ini pengertian besar ini dalam arti ulama khos, kiai khos, mursyid atau para min aulia ya. Pengertiannya di sini. Tidak semuanya orang yang berhubungan dengan berdekat dengan para kiai itu adalah ihtada bisuhbatihim, kemudian dia itu memberi petunjuk atau mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang dianggap kiainya atau dianggap ustadznya, dianggap mursyidnya, dianggap ulama khosnya ya. Fala tan'al subatul masayih ya, dia itu ya, mereka memang suhbatul masayih, bersahabat dengan masayih, para orang-orang sepuh, para kiai ya. Illatan fi amnika, kalau orang sudah berdekat dengan kiai seakan-akan illatan fi amnika, oh kiai ini yang bisa menyelamatkan saya gitu ya. Kiai ini yang bisa menghapuskan dosa-dosa saya, padahal dia dosa-dosa sendiri, masa dosanya dilimpahkan pada orang lain gitu.
Rata-rata banyak seperti ini. Faman ikhtarra billah, dan dia itu tertipu pada sebuah adagium. Ya Allah itu yang menyayangi kita. Ya, Allah itulah yang mempunyai welas asih. Ya, ini nggak apa-apa dosa, nanti ya minta maaf, nanti juga diampuni kok. Ini kan sering kali ya, udah nggak apa-apa, nanti mutu juga hilang kok. Ya ini bagian dari kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kita dalam melihat dan memandang Allah itu Rahman Rahim itu. Atau kita bersahabat dengan kiai-kiai besar, ulama lakhos, minta doa. Nah, doanya kalau doa untuk bisa hidupnya berkah, untuk bisa dapat pekerjaan ya. Tapi kalau doa ya kiai hapuskan dosa saya, kan tidak bisa. Nah, seringkali banyak orang itu tersalahkan dalam memandang Ar-Rahman Rahimnya itu, sehingga dia itu adalah menyepelekan makna Rahman Rahim. Ya, padahal faqat asahu. Orang seperti ini sungguh-sungguh membiasakan diri pada perbuatan maksiat. Ya, jadi dibedakan, orang dekat dengan kiai itu bukan berarti semuanya dosa pribadinya hilang. Jangan dikira Rahman Rahim itu adalah Allah begitu saja mengampuni, ada proses. Ya, proses itu bisa taubat, bisa istighfar. Nah ini kalau enggak ya jalan terus ya para salikin ya. Li'annaka aminta uqubatihi, dan dia merasa aman dari siksaan Allah. Ya apa nanti Allah ngampuni kok. Salah titik enggak apa-apa. Ya subhat-subhat titik enggak apa-apa. Ya haram-haram titik. Apa ya, hidup di sekali aja ya, mari bismillah lah kita cari yang halal lah ya. Jadi jangan beririsan dengan yang subhat, apalagi yang haram. Orang kalau sudah merasa dekat kiai, li'annaka aminta uqubatahu, kemudian dia merasa aman terhadap orang yang dekat dengan para kiai itu. Ini salah. Kama yaqulul jahil, seperti orang bodoh yang mengatakan sahibtu sayyidil fulan, ya, saya bersahabat dengan kiai itu, saya bersahabat dengan habib itu, saya nggak punya dosa. Salah. Ya, saya dekat, sudah masuk dalam sebuah komunitas, sebuah jamaah, sebuah thariqah, ya saya salah maksiat juga nggak apa-apa, lah itu salah. Wa ra'aitu sayyidil fulan, ya dia mengatakan saya juga mengenal, bersahabat kepada si fulan, kiai fulan itu, ya. Wa yad'u awiya kulluhu katibatun batilah. Maka dengan demikian itu mengaku dekat, mengenal, bersahabat dengan orang-orang khusus, itu bisa menjadikan dia itu adalah satu sikap yang batil, yang bohong, yang salah. Jadi urusan dekat dengan kiai, ulama, habaib, ya bagus. Ya memang harus bersahabat pada orang-orang wa kunu ma'as shodiqin. Ini kayak yang saya bacakan tadi. Kita harus bersama-sama orang yang shodiqin, orang yang lurus, yang benar, iya. Tapi amalan-amalan kita itu harus tetap dalam rel. Jangan menganggap sudah dekat, wah tidak apa-apa, saya dekat nanti juga minta doa, nanti diampuni. Ya, oke. Itu para salikin, balkana yang bagilahu, tapi sebaliknya mereka bersebat dengan para guru itu, ayyajida subatul masai khaufan wa jalan. Ya, dia seharusnya, ya bal itu sebaliknya, orang yang bersahabat dengan guru itu seharusnya adalah khaufan wa jalan. Dia itu justru meningkatkan rasa takutnya kepada Allah, ya,
dan juga khawatir terhadap apa-apa yang dilakukan karena kesalahan itu. Jadi orang dekat ini kan, maaf ya, ini seringkali kan dekat dengan ini ya enggak apa-apa. Saya sudah dekat kok, nanti doanya dikabulkan. Nah, justru berdekat dengan para kiai, para ulama, para mursyid, para guru, para habaib itu adalah untuk khaufan bawa jalan. Seharusnya dia itu lebih untuk mendekatkan dan takut khawatir terhadap apa yang dilakukan itu, ya, kalau dosa-dosa. Seperti halnya faqad sahibtal masayikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu aktsara wajalan wa makhafatan. Faqad sahibtal masayikh, begitu juga para sahabat-sahabat ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau dekat dengan Rasul malah apa? Wa kanu aktsara, dan mereka itu untuk lebih banyak lagi wajalan, dan dia rasa takutnya itu wa makhafatan, dan ya khauf. Jadi lebih mencintai Allah karena dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita itu kan tidak mahabbah kepada Allah karena merasa mahabbah kepada guru kita, ini yang salah. Ini banyak yang kita itu meletakkan kesalahan seperti ini. Saya lanjutkan ya para salikin, ini yang harus kita jaga. Dekat dengan kiai justru kita itu harus lebih baik, lebih amalnya ditambah, ya muraqabahnya kepada Allah ditambah, zikirnya ditambah. Jangan merasa wah saya sudah dekat, nggak usah zikir. Zikir saya titipkan pada kiai saya, para ulama saya, nggak bisa. Ini kesalahan yang sering terjadi pada orang masyarakat pada umumnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa rubbama kana hina daf'an wal faqru jam'an li anna al-faqatu qawmi juga an tadarra 'ala Allah wal faqah tasma'u ka Allah khairan min ghuna'in ya'ta'uka anhu. Saya lanjutkan. Warubama, dan barangkali kanal hina, orang yang kaya ya dia merasa daf'an, dia bisa menolak ya, dan orang kaya itu daf'an bisa mencegah dia untuk dekat dengan Allah, karena memang amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Memang seringkali harta itu bisa orang itu melupakan zikir pada Allah. Karena itu orang yang kaya juga ujian, dan kita kalau kaya itu gimana ya? Sehari-hari yang dipikir hartanya. Ya, karena itulah Imam Ghazali mengatakan kalau harta itu cukup di tangan, jangan dimasukkan di hati. Ini pengertian. Kalau hilang ya sudah, Allah mengambil. Kalau ditambah alhamdulillah dibagi lagi. Jadi orang itu membiasakan terima kasih ya. Jadi kalau orang baik itu terima kasih, terima ya, terus dikasih. Ya, sekarang itu kan orang maunya nerima tok, tidak memberikan, tidak mengasihkan kepada orang lain. Karena itu mengapa terima kasih. Nah, jadi orang yang punya harta lebih ditasarufkan untuk diinfakkan pada hal di jalan Allah. Ya, karena seringkali orang yang kaya itu bisa menjauhkan diri daripada Allah. Ya, wal faqru jam'an, dan orang yang fakir itu menjadikan dia bisa jam'an, menyatu, jam'an, jadi menyatu dengan Allah. Tapi juga kalau punya iman. Kalau enggak, kadal fakru ayakuna kufron. Jadi orang yang sederhana itu justru lebih pateng dekat dengan Allah. Tapi kalau orang kaya biasanya ya, ibadahnya itu nyut-nyutan. Ya, jadi karena itu kita nggak usah iri kepada orang yang kaya raya gitu ya, nggak usah, biasa saja. Li'annahu faqah tuhawwi juga. Karena kefakiran itu bisa menjadikan dia itu merasa faqah, merasa sedih, merasa butuh, tuhawi juga kepada Allah
ya, antatadarra Allah, dan dia lebih tadarruk pada Allah. Jadi ya maaf ya, kita bukan menyepelekan orang kaya, betul, tidak. Coba kalau kita lihat orang petani di kampung, tapi yang iman ya pagi ke kebun, pakaiannya biasa sawah, sore maghrib isya selalu ke masjid, ya ikut tahlilan sederhana. Itu doanya bisa lebih makbul daripada orang kaya raya. Tapi ada juga yang kaya raya, orang yang tasawuf, yang sufi, yang kaya, tapi intinya satu, hidupnya itu tidak tergantung pada kekayaannya. Diberi alhamdulillah, kurang alhamdulillah, lebih alhamdulillah, dan dibagi. Wal faqatu tasma'uka 'ala Allah, dan kesedihan itu ya tasma'uka 'ala Allah, yang bisa mendekatkan diri Allah, yang bisa menyatu dengan Allah, ya. Orang seperti ini, orang yang sedih, merasa dekat dengan Allah, khairun min ghana'in yaqta'uka anhu, itu lebih baik. Jadi orang yang miskin, yang kurang mampu, tapi dekat dengan Allah, dia adalah faqih, sedih, dia merasa hanyut dengan Allah, khairun, itu lebih baik daripada min ghana'in, dari orang yang kaya, yaqta'uka anhu, dan orang yang kaya itu justru inqata'a, terputus dari Allah, terputus dari rahmatnya, terputus dari ma'unahnya, dan dia bisa jadi kaya karena dilulu, bahasa Jawanya itu. Dilulu itu apa ya? Dilulu itu dimanja oleh Allah, minta apa saja, istijrah, dan itu bisa kaya. Saya lanjutkan para salikin. Kama umirta antu ridha anil maksiyah, umirta antu ridha amman asa, wa tatula fil ghaibah wan nasu yawma 'alal aqos. Jadi kama umirta, seperti halnya umirta, kita semua itu diperintah antu ridha anil maksiyah, agar kita itu melengos, agar kita membelakangi terhadap anil maksiat, bukan bersahabat dengan maksiat. Ya, umirta anturizna amman asal. Kalau dengan maksiat kita juga nggak boleh, maka kita juga diperintahkan jangan dekat dengan juga ahli maksiat. Amman masuk, jadi orang yang ahli maksiat. Jangan, maksiat nggak boleh, dekat-dekat dengan orang ahli maksiat juga jangan. Karena itu bisa terpengaruh. Ini ilmunya ilmu environment influence, pengaruh lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu kita jelek, bisa terpengaruh. Orang Jawa menyebut galangan kalah karo golongan. Galangannya api, orang ini rencananya bagus. Kalau golongannya jelek, orang itu bisa terpengaruh. Ya, wa taqula fil ghaibah wan nasu yawma 'alal aqos. Dan orang seperti itu, kalau kita melihat orang seperti ini, artinya ada teman yang kita maksiat, watat mulau fil ghaibah, ya kita doakan secara ghaib, moga-moga si A berhenti ya kesalahannya. Soalnya kalau kita tidak bagus cara memberikan nasihat, dia marah, kita digampar nanti gitu. Tapi kita doakan moga-moga fil ghaib, ya dengan cara ghaib, wan nasul yauma al-naqas, dan mereka moga-moga tidak bermaksiat lagi. Wa ma'asa ayan fa'aka shaumuka wa sholatuka wa anta taqa'u fi irdil akhikal muslim. Ya. Wan nasul al-naqas, dan hari ini ya wan nasul yaumal al-aqsi. Di hari ini sebaliknya, orang itu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang yang ahli maksiat, karena di mana-mana maksiat, HP maksiat, ya, kemudian baca YouTube maksiat, lihat cerita-cerita yang enggak maksiat. Nah, ini hari-hari ini ya, dan disebutkan itu ya
Wa ma'asa ayyan fa'aka shaumuka wa sholatuka, puasamu dan sholatmu itu belum bisa memberi manfaatmu kepadamu kalau sudah kita itu maksiat. Kalau kita itu bersahabat dengan orang maksiat, itu berarti puasa kita dan sholat kita itu belum mampu untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa anta taqaw fi 'irdi akhikal muslim, dan kamu juga masih membicarakan kesalahan-kesalahan orang muslim. Ghibah di mana-mana, mencari kesalahan di mana-mana, ya. Para salikin rahimullah, dengan demikian mari kita lanjutkan sedikit, ya. Moga-moga ini penting untuk kita pegang, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, jaddidu, ya, perbaharui terus, ya, mujadah. Jadidul imanakum, imanmu itu biqauli la ilaha illallah, dengan selalu berzikir dengan la ilaha illallah. Jadi secara umum zikir itu ada dua, ismu dzat, Allah, 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 keluar masuknya nafas kita. Dan yang kedua adalah la ilaha illallah, ini zikir namanya nafi isbat. Zikir la ilaha illallah yang benar di dalam proses tasawuf itu diambil nafas dari pusar, ditarik ke atas sampai ke otak, ya, sampai ke otak sini tanpa nafas, ya. Terus turun ke tengkuk kiri, ya, ditarik ke kanan, ya, la ilaha, ya, hanya itu di pundak kanan, il turun ke ulu hati, lallahnya ditembakkan pada jantung kita. Ini namanya dzikir ismu dzat tanpa nafas selama sekuatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanpa nafas berapa kali? Diulang 3 kali. Itu namanya dzikir ismu dzat. Apakah zikir pakai mulut la ilaha illallah? Boleh, boleh. Tapi kurang efek. Tapi kalau efeknya psikologis sampai nurani menggunjam di dalam jantung, pakainya zikir nafi isbat. La ilaha illallah itu pakai tanpa nafas 3 kali. Selanjutnya la ilaha illallah, mata dipejamkan, memandang ke jantung, arah jantung, terus zikir. Nah, itu bisa jadi kita itu istishraq. Ya, kita bisa istighraq, bisa tenggelam dalam zikir itu. La ilaha illallah itu artinya umumnya tidak ada Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Pengertian khusus bagi orang tasawuf itu la ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada satupun yang berhak disembah ma'buda illallah. Yang kedua, la ilaha illa maqsuda illallah. Tidak ada satupun yang hendak saya tuju kecuali Allah. Yang kita tuju itu bukan jabatan, kekayaan, harta, bukan, ya, tapi Allah. Yang ketiga adalah la ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada satupun yang kita cintai mahbuba illallah. Itu ya para salikin, itu penting untuk kita pegang. Saya lanjutkan. Fadalla dzalika ala annahu yahsulu hubatul maksiyah wa danasal mukhalafah wa makul asin yutahhirul ma' bal rabbu asri yutahhirul illan nar kad dhahabi idza kana fil ash ghasan fakadzalika usatu minna hadhil ummah la yaslahuna lidulu hil jannah hatta tutahhiruhum nar. Ini kalau orang dosa kayak apa? Fadalla dzalika ala dzalika annahu yuhsalu ghaibul maksiyah. Tidak semua yang benda yang kotor, ya, itu dibersihkan wadana mukhalafah, ya, dengan apa? Dengan air yutahhirul ma'. Tidak semua, ya, yang kotor itu bisa dibersihkan dengan air. Ya.
Yahsulu ghaibul maksiyah, khususnya dengan maksiat ya. Wa bal rabbu asritul yadhri ilana, bahkan seringkali ya namanya cara membersihkan emas itu ya dengan ilana, dengan api. Jadi emas ditempa dari batangan menjadi cincin para ibu-ibu itu ditempa dulu. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dosa-dosa kita itu tidak begitu saja bisa sekedar air wudhu yang udah dosa kecil iya, tapi dosa besar enggak. Kalau dosa kecil wudhu hilang, diampuni. Tapi kalau dosa besar belum tentu, ya. Kadzahabi idza kana fihil ghasa fa kadza usbati min hadil ummah. Maka dengan demikian ya seperti emas ya kotor, maka dia bersihkan juga dengan dengan api itu. Contohnya seperti itu. La yasluhu lidul jannah, maka dengan demikian orang yang maksiat ya tidak otomatis menjadi baik dan dia menjadi masuk surga, ya tidak pantas masuk surga. Hatta tutahhiruhumun nar, sebelum dia itu dimasukkan di dalam api neraka. Jadi dengan demikian ada satu hal yang di dalam proses memohon ampun pada Allah itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap istighfar itu sendiri. Kalau dosa-dosa kecil kita segera, kalau dosa besarnya itu taubatan nasuha ya. Karena itu bagi teman-teman yang suluk tiap malam yang sudah ikut thariqah, insya Allah moga-moga mudawam ya istiqomah sholat taubatan nasuhanya tiap malam. Dan juga yang terakhir nanti bisa jadi Allah juga membersihkan kita itu nanti di neraka. Kalau dosa-dosa kita itu memang harus ditempa, baru nanti kita insya Allah masuk surga. Tapi ingat ya, Allah itu memang Rahman Rahim. Tapi jangan menyepelekan kata Rahman Rahim itu. Nanti Rahman Rahim udahlah dosa terus, jangan. Semoga sesi ini kita mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bermanfaat. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.